Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Dialog Interaktif, hai balik Ken. Hari ini kita akan sharing seputar topik program praktik baik pada pendidikan anak usia dini. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Kepala TK Pelita Kasih Ibu Niluh Pudiarsini. Selamat pagi Ibu Pudi. Panggilannya Ibu Pudi ya? Kalau di sekolah dipanggil Miss Pudi. Oh, Miss Pudi. Oke, apa kabar Miss Pudi? Luar biasa Baik. sehat ya. Sehat. Yang pastinya terima kasih atas kehadirannya di Studio Pro 1. Nanti sharing yang seputar topiknya bersama pendengar terkait program praktik baik pada pendidikan anak usia dini. Jadi sebelum ke topik mungkin bisa disampaikan ini sudah berapa lama berdirinya TK, maksud kami Sekolah Pelita Kasih ini? Ya, kami di Pelita Kasih itu kebetulan ada 2 layanan ya, ada playgroup dan juga ada TK. Kami berdiri dari tahun 2013. Hanya saja memang untuk izin operasionalnya itu baru keluar di tahun 2015. Jadi beroperasinya itu dari tahun 2013. 2013 sampai Iya, dengan hari ini hampir 10 sampai tahun dengan hari berarti ini. ya. Betul. Miss Budi ya. Oke. Dan untuk jumlah siswanya bagaimana? Ada peningkatan mungkin? Tentu saja ya, dari tahun ke tahun itu selalu ada peningkatan. Hanya saja memang kami tidak bisa menerima jumlah siswa yang banyak karena kapasitas ruang kami memang terbatas. Di samping itu juga kami membatasi jumlah siswa itu untuk tetap menjaga kualitas gitu ya. Untuk jumlah siswa sendiri tahun ini itu ada 96 keseluruhan. Kalau tahun lalu itu kita ada sebanyak 85, tahun ini ada 96, dan itu rasanya sudah maksimal sekali terisi kapasitasnya, seperti itu. Oke. Ya, yang pastinya mungkin dari Pelita Kasih punya program-program ya, Bu ya. Iya. Seperti apa program-programnya? Mungkin setiap tahun ada pembaruan atau seperti apa? Iya. Jadi setiap program-program yang kami rancang di sekolah itu memang tidak setiap tahun sebenarnya kami membuat program baru ya, tetapi setiap program yang kami punya itu biasanya akan kami selalu lakukan yang namanya evaluasi. Dari program-program itu kita akan lihat nih tingkat kebermanfaatan program yang kita laksanakan ini sejauh mana efektivitasnya gitu. Sehingga nanti dari sana kita akan buat upaya pengembangan ya, kalau kami istilahkan, supaya kami tetap bisa memberikan dampak yang positif bagi peserta didik kami, seperti itu. Oke, pengembangan seperti apa yang diberikan kepada anak didiknya, Miss Budi? Iya, yang pasti segala sesuatu yang kami buat di sekolah, yang kami laksanakan itu selalu tujuan akhirnya itu adalah untuk peserta didik. Jadi kegiatan-kegiatan, program-program yang kami rancang selalu kami dasarkan atas karakteristik peserta didik kami kembali. Kami lihat bahwa anak saya karakteristiknya seperti ini, kemudian apa sih yang bisa saya kembangkan dari sini gitu. Jadi program apa sih yang sebaiknya saya rancang, kami buat supaya minat-minat yang ada ini bisa terstimulasi dengan baik gitu. Karena kan setiap kegiatan yang kita rancang itu harus selalu berpusat pada peserta didik ya. Apalagi sekarang eranya itu adalah merdeka belajar gitu. Jadi segala sesuatunya memang harus didasarkan pada kebutuhan dan juga minat dari peserta didik kami. Oke, baik. Sekarang kembali ke topik ya, Miss Budi ya, terkait praktik baik pendidikan ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Pendengar juga ingin tahu apa sih praktik baik dalam dunia pendidikan itu? Iya. Praktik baik itu adalah segala bentuk sesuatu yang memang sudah memberikan dampak positif tentunya ya bagi satuan ataupun lembaga, khususnya dalam hal ini adalah bagi kami di Pelita Kasih gitu. Jadi kami juga merupakan salah satu pelaksana dari program sekolah penggerak yang kebetulan itu merupakan program dari Mas Menteri kita, Menteri Pendidikan, dalam programnya Merdeka Belajar episode yang ke-7 gitu. Yaitu pelaksanaan program sekolah penggerak, dan kami adalah salah satu pelaksananya dan kebetulan juga di angkatan 1. Nah, karena kami menjadi pelaksana sekolah penggerak ini banyak sekali intervensi yang kami terima. Seperti apa itu intervensinya? Jadi kalau sekolah penggerak itu ada 5 intervensi ya Mbak ya yang kita terima.
Mulai dari yang pertama sekali, yang paling penting adalah pengembangan SDM-nya, sumber dayanya, karena biar bagaimanapun juga program itu akan dapat terlaksana dengan baik apabila SDM yang kita miliki itu memang mumpuni di dalamnya. Jadi itu juga diberikan penguatan-penguatan. Kemudian ada dukungan berupa digitalisasi untuk satuan. Kemudian ada perencanaan berbasis data. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu memang harus berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi tidak lagi kalau tidak salah begini gitu. Jadi tidak lagi kita menebak-nebak, tetapi harus semuanya berbasis data. Lalu kemudian ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dengan kurikulum merdeka. Kebetulan kami pelaksana sekolah penggerak angkatan 1 khususnya, karena di dalam kurikulum merdeka itu ada 3 tingkatan. Kami sudah menerapkan atau mengimplementasikan tingkatan yang ketiga, yaitu merdeka berbagi gitu. Lalu kemudian ada juga pendampingan konsultatif dan asimetris. Jadi dari kementerian itu memberikan pendampingan kepada kami berupa 1 orang fasilitator sekolah penggerak namanya, yang akan mengiringi kita di dalam proses perjalanan kami mengikuti sekolah penggerak, sehingga segala sesuatunya itu akan dapat terlaksana dan termonitor juga, karena itu juga melibatkan banyak unsur ya. Jadi tidak hanya dari fasilitator, tetapi juga dari kementerian, dinas pendidikan, kemudian dari Balai Guru Penggerak Provinsi Bali juga gitu. Untuk sekolah penggeraknya. Untuk sekolah penggeraknya ya. Yang pastinya mengapa pendidikan pada anak usia dini begitu ya. Ini sangatlah penting untuk diprogramkan, Miss Pudi. Iya. Kita semuanya pasti tahu ya bahwa perkembangan otak anak itu atau istilahnya mungkin orang sering mengenal golden age-nya anak itu sedang pesatnya itu terjadinya di usia dini. Sehingga di usia itu tuh kita perlu memberikan stimulasi yang tepat gitu ya. Tidak hanya banyak tetapi juga dibutuhkan stimulasi yang tepat untuk mereka, sehingga nanti mereka ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya gitu, bahwa seorang anak ini ketika mereka memiliki minat apa, kemudian kita bisa mampu mengembangkannya, menstimulasinya dengan tepat, maka minat itu nanti akan menjadi suatu kekuatan bagi mereka gitu ya. Bahkan founding father kita Ki Hajar Dewantara itu juga menyebutkan bahwa di dalam proses pendidikan itu ada kodrat yang harus kita ikuti. Jadi ada kodrat alam dan juga ada kodrat zaman. Hingga memiliki kesiapan yang optimal ya. Iya. Dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa nanti. Betul sekali. Oke. Nah, apa itu praktik baik dalam kurikulum merdeka, Miss? Iya. Kebetulan karena kami seperti yang tadi ya, sekolah penggerak itu banyak sekali sebenarnya intervensi, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang saya ikuti, terutama saya selaku kepala sekolah. Jadi kita sebenarnya dituntut untuk terus berinovasi gitu ya. Kemudian inovasi ini juga yang akhirnya mengantarkan kemarin saya gitu selaku kepala sekolah dapat penghargaan sebagai kepala sekolah inovatif di dalam rangka HGN. Nah, salah satu praktik baik yang saya angkat kemarin itu adalah pembuatan program Friday Free Day. Jadi kami membuat program di sekolah, kelas peminatan Friday Free Day kepada anak-anak kami, di mana setiap hari Jumat itu kami membuat kegiatan ataupun membuka kelas sesuai dengan minat anak-anak, yang tentunya kegiatan itu juga sudah disepakati sebelumnya ya antara guru dan anak-anak. Jadi di dalam prosesnya itu anak-anak kami gabungkan dari anak TK dan juga anak playgroup, jadi dari usia 2 sampai dengan 6 tahun itu di kelas-kelas yang mereka minati. Jadi ada kelas sains, ada kelas math, kemudian ada kelas language, ada kelas sains juga, ada art and culture. Nah, di dalam prosesnya anak ini akan kami berikan kebebasan kepada mereka mau masuk ke kelas mana gitu. Itu sih salah satu program ya yang kami rasa juga memang ternyata dengan melakukan kegiatan itu ternyata dampak positifnya banyak loh bagi anak-anak gitu. Nah, kemudian ini juga boleh dikatakan mungkin satu-satunya sekolah di Singaraja ya yang sudah menerapkan program ini gitu, Friday Free Day ini. Nah, di dalam pelaksanaannya juga guru-guru saya juga saya mix, jadi antara guru TK dan guru playgroup ini dalam setiap minggunya itu juga kita tukar-tukarkan, jadi tidak melulu dia mendampingi anak-anak di kelasnya, sehingga dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh anak-anak tentunya, tetapi juga oleh guru-guru saya, karena kan jadinya dalam setiap
pertemuan itu kan mereka akan menjumpai anak dari kelas lain yang tentu karakteristiknya pasti berbeda dengan anak yang ada di kelasnya gitu. Kemudian mereka juga jadinya akan semakin banyak, semakin kaya ide, kemudian kaya kreativitas gitu ya. Kaya juga di dalam controlling dirinya, karena kan anak yang dihadapi ini berbeda nih, karakteristiknya pasti berbeda-beda gitu, dibutuhkan juga teknik dan cara-cara yang berbeda untuk menangani setiap anak gitu, untuk menstimulasi setiap anak. Kemudian kalau dari anak-anaknya sendiri, mereka ini bisa mengikuti kegiatan bersama dengan kakak-kakak kelasnya gitu. Jadi kakak-kakaknya yang ada di TK ini bisa membimbing adik-adiknya. Jadi secara otomatis di sana kan mereka juga akan diajarin bagaimana sih caranya mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, bagaimana caranya mereka ini menjadi seorang kakak gitu ya di sekolah, tidak hanya di rumah. Bagaimana kemudian mereka ini diajarin untuk sharing, bagaimana mereka diajari untuk mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi bersama dengan temannya. Kita juga melatih mereka ini untuk menjadi anak-anak yang dapat bekerja sama di dalam sebuah tim gitu. Sehingga kegiatan ini memang dirancang untuk memberikan kesiapan-kesiapan itu kepada anak-anak kami. Oke, berarti sudah dipikirkan ya apa yang menjadi program yang memberikan dampak positifnya baik itu kepada siswa ataupun para gurunya begitu ya, Miss ya. Betul. Oke. Ya, kira-kira untuk praktik baik bagaimana kriterianya, Miss Pudi? Atau mungkin ada kriteria best praktisnya atau seperti apa ini? Iya. Untuk bisa dikatakan sebagai sebuah praktik baik, jadi program ataupun kegiatan yang kita lakukan itu harus menjawab situasi dan juga tantangan yang dihadapi ya. Dimana kalau kami itu di awalnya sih pasti ada situasi-situasi yang memang akhirnya membuat kami harus berpikir nih apa yang harus saya lakukan nih kalau situasinya seperti ini gitu. Jadi kebetulan kalau kami di Pelita Kasih setiap awal tahun ajaran itu biasanya kami akan mengadakan kegiatan yang namanya asesmen awal. Nah, dalam asesmen awal itu kami memanggil orang tua untuk datang ke sekolah. Jadi kami buatkan jadwalnya, hari ini siapa, orang tua siapa. Kemudian kami akan ajak diskusi di sekolah. Kami tanya terkait dengan bagaimana sih si anaknya ini di rumah seperti apa, karakteristiknya bagaimana, kebiasaan-kebiasaan di rumah itu seperti apa gitu. Mungkin ada nggak sih mainan-mainan yang dia suka? Adakah hal-hal yang biasanya memancing emosinya? Atau siapa sih yang paling dekat di rumah yang bisa membuat dia nyaman? Jadi sedetail mungkin kami itu akan menggali informasi terkait dengan si anak ini, dengan orang tua di awal. Sehingga ketika nanti anaknya masuk, kami sudah memiliki gambaran bahwa anak yang akan saya hadapi ini karakteristiknya seperti ini loh gitu. Itu akan sangat membantu. Nah, kemudian dari hasil diskusi dengan orang tua itu kami mendapati bahkan sebagian besar orang tuanya menyampaikan bahwa anak-anak saya ini agak susah beradaptasi Miss gitu, terutama dengan orang dan lingkungan baru. Ya kita semua paham ya, karena kan kemarin pandemi semuanya dibatasi gitu, dan anak-anak kami ini lahirnya di masa pandemi itu, di mana orang tidak boleh berinteraksi gitu kan, harus di rumah, dan kami sangat paham itu gitu. Nah kemudian juga beberapa juga menyampaikan bahwa Miss kami agak kesulitan nih melihat minat dan bakat anak kami di bidang apa gitu, mohon dibantu nanti di sekolah. Kemudian juga ada yang menyampaikan bahwa aduh Miss, anak saya susah sekali kalau disuruh berbagi gitu ya, termasuk dengan adiknya, dengan saya pun kalau sudah dia di rumah pegang makanan yang dia suka, pegang mainan, kalau disuruh berbagi itu susah gitu. Itu dari segi orang tua ya. Sementara itu kan kami juga setiap akhir kegiatan di hari Jumat itu melakukan evaluasi dengan guru-guru, evaluasi pembelajaran, kemudian ada evaluasi program juga setiap akhir bulan. Jadi dari hasil evaluasi itu kami rangkum. Nah dari hasil rangkuman itu kami mendapati bahwa ternyata bener loh, beberapa anak-anak kami itu ketika kelasnya digabung itu ada yang nangis tidak mau gitu. Bahkan dia ngotot saya mau di kelas saja, tidak apa-apa ditinggal gitu ya. Bahkan ada yang sampai menangis gitu, menangis kejer, nggak mau nih pokoknya kalau kelasnya digabung gitu. Bahkan ada juga yang ketika anak ini setiap kelas kan ada guru kelasnya masing-masing, ada 2 orang guru. Ketika kelasnya gurunya tidak masuk, dimasuki oleh guru lain, dia juga tidak mau. Sehingga menurut saya, wah ini tidak bisa ini gitu kan. Jadi kita harus bagaimana nih, apa yang harus kita lakukan untuk menjawab tantangan ini gitu.
kebetulan kami di sekolah itu memiliki aset yang luar biasa ya, aset orang tua yang berasal dari berbagai kalangan, akademisi juga ada, kemudian juga dari praktisi juga ada. Nah, saya libatkan mereka gitu. Kemudian juga saya memiliki MOU dengan beberapa kampus di Singaraja, kemudian dengan rumah sakit yang di dalamnya ada psikolog, ada dokter tumbuh kembang anak. Jadi ini saya libatkan, saya ajak berdiskusi gimana sih kira-kira kalau mendapati kasus yang seperti ini apa sih yang harus kita lakukan gitu. Kita juga mencari informasi dari jurnal-jurnal gitu, program apa sih yang bisa kita buat untuk mengatasi masalah ini. Kemudian hingga akhirnya kita memetakan bahwa kayaknya kalau kita buat kelas penggabungan ini bisa menjawab nih tantangan kita gitu ya. Kebetulan juga saya buka di internet, saya cari jurnal-jurnal karena kebetulan saya sedang studi, jadi jurnal itu juga menjadi teman sehari-hari ya gitu. Jadi dari sana juga kita lihat oh iya nih hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dengan multi age ini membantu loh sosialisasi anak seperti itu. Kemudian juga ternyata setelah kita petakan itu, program itu tantangannya juga lumayan banyak gitu. Nah ini juga kan, ya tantangannya begini, kita juga harus cari solusinya gitu supaya program yang kita terapkan ini memang benar-benar, jadi kita sudah siap sebelum kita implementasikan, kita sudah siap dengan segala kemungkinan yang akan muncul nantinya gitu. Ternyata setelah proses berjalan, ternyata benar tantangan itu pasti ada gitu, apalagi ini namanya sebuah program baru. Jadi mulai dari pengenalan konsep gitu ya kepada anak-anak. Ternyata multi age itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita perlu mencari mengemas bahasa kita itu menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu kan segala sesuatunya, apalagi TK itu harus benar-benar konkret gitu ya. Mereka harus melihat gitu. Terus bahasanya juga kita menyampaikan bahasanya harus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Nah ini juga menjadi tantangan bagi guru-guru saya. Kemudian selain itu juga terkait dengan konsentrasi. Kita tahu semua bahwa rentang konsentrasi anak usia dini itu sangat terbatas. Miss kok berani menerapkan program ini? Apa nanti yang akan diterima oleh anak saya gitu kan? Nanti manfaatnya untuk anak saya seperti apa gitu. Ini juga perlu saya pribadi masih mencari nih cara gitu untuk menyampaikan ke orang tua bahwa program ini nih bener loh, nanti akan berdampak bagus bagi anaknya gitu. Itu sih tantangan dan situasi yang kami hadapi yang benar-benar memang menguras energi juga gitu ya, menguras tenaga juga. Kita juga harus berpikir berulang kali, kita juga harus mencari cara-cara, mekanisme-mekanisme yang tepat nih bagaimana pengimplementasiannya supaya apa yang kita lakukan ini memang benar-benar berdampak untuk anak gitu ya. Dan memang benar-benar ini yang kita lakukan berpusat pada anak, tidak berpusat pada guru gitu ya. Karena biasanya kalau dulu-dulu kita melakukan apa-apa kan biasanya yang menjadi tolak ukur itu adalah gurunya ya, bahwa oh iya besok saya mau ngajarin ini nih ke anak-anak saya punya alat dan bahan ini gitu. Tapi kalau sekarang tidak bisa seperti itu. Kita harus cari tahu dulu anak saya maunya apa, tertariknya di mana, baru kita akan berusaha untuk memfasilitasi itu dengan apa yang kita punya gitu. Ternyata setelah lambat laun kami juga di sekolah melakukan penguatan SDM ya, penguatan guru-guru dengan mendatangkan dari mitra narasumbernya, baik itu dari akademisi, dari kampus. Saya beberapa kali mengundang dosen Undiksa, dosen Unipas juga. Kemudian juga kebetulan kami juga bekerja sama dengan rumah sakit yang ada gitu, yang di dalamnya ada dokter tumbuh kembang. Kemudian kami juga memiliki orang tua peserta didik yang profesinya sebagai psikolog, kemudian yang jadi dosen. Jadi saya ajak berdiskusi, kemudian kami minta mereka untuk bantu ke sekolah untuk bisa memberikan pemahaman lagi kepada guru-guru saya, bagaimana caranya kita mendampingi anak yang multi age ini gitu. Apalagi yang kita hadapi ini adalah anak-anak yang usianya masih 2 tahun, untuk yang playgroup gitu kan, rasanya masih baby sekali gitu kan untuk anak-anak segitu, sehingga memang dibutuhkan teknik-teknik khusus, ternyata cara-cara khusus gitu. Kemudian kami juga memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah untuk prosesnya, termasuk juga di dalam kegiatan-kegiatan juga kami tetap
memasukkan unsur teknologi itu untuk mengenalkan teknologi kepada anak-anak. Kemudian juga ada melibatkan orang tua juga di dalamnya, di dalam proses kegiatannya. Jadi orang tua kita undang ke sekolah untuk bisa ikut berbagi dengan anak-anak menjadi guest teacher. Kemudian juga di dalam pelaksanaannya kita terus melakukan evaluasi, kemudian juga kita melakukan refleksi bersama. Ini kegiatannya seperti ini, rasanya minggu ini untuk kelas ini sepi peminat ya Miss ya, kira-kira apa sih penyebabnya. Jadi itu kita terus melakukan itu sampai saat ini juga refleksi dan evaluasi itu masih terus kami lakukan gitu. Dan guru-guru kami juga masih belajar tentunya. Iya, baik, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Romi ya melalui WhatsApp-nya Pro 1. Banyak yang kurang paham antara TK dengan PAUD. Di mana letak perbedaan dan persamaannya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, TK singkatan dari Taman Kanak-kanak. Kenapa guru-guru di TK menyebut siswa yang diajar dan kenapa tidak anak? Oke. Pertanyaan berikutnya, bolehkah guru di TK berjenis kelamin laki-laki? Jika boleh, berapa jumlah guru pria TK atau PAUD di Kabupaten Buleleng? Satu pertanyaan lagi, bagaimana pandangan Miss Pudi tentang lulusan TK di wisuda kayaknya wisuda sarjana? Oke. Mungkin dari outfitnya kali ya. Iya. Oke. Gimana Miss? Baik. Langsung saja dijawab ya. Oke, baik. Yang pertama ya, banyak orang yang masih rancu antara TK dan PAUD. Sebenarnya PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini yang dimana di dalamnya itu ya termasuk TK, KB gitu ya, kelompok bermain dan juga SPS ya, satuan PAUD sejenis itu sebenarnya sama-sama PAUD. Hanya saja saat ini kan banyak orang yang menganalogikan gitu ya, bahwa TK itu adalah untuk anak taman kanak-kanak, terus untuk PAUD itu yang formal gitu ya. Untuk yang PAUD itu lebih diidentikan dengan kelompok bermain atau PAUD non formalnya, seperti itu sih. Kemudian terkait dengan guru ya, guru laki-laki ya. Guru laki-laki menurut saya seorang anak itu juga membutuhkan figur ya. Guru TK Pak? Iya, guru TK kan guru ya. TK berjenis kelamin laki-laki, bolehkah gitu? Iya, sangat boleh tentunya, karena semakin banyak adanya figur di sekolah itu tentu akan memberikan pengalaman dan juga pembelajaran yang lebih kepada anak-anak ya. Kalau selama ini mungkin guru TK itu identik dengan perempuan, ibu-ibu gitu kan. Mungkin juga jumlah guru TK yang ada di Buleleng bisa dihitung dengan jari yang laki-lakinya gitu. Tetapi jumlah pastinya saya kurang tahu. Nah, terkait dengan keberadaannya ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya anak itu kan membutuhkan figur. Kalau di sekolah ada guru laki-laki, secara otomatis anak yang laki-laki akan bisa melihat figur guru laki-laki itu bahwa laki-laki itu harus kuat loh, harus seperti ini gitu. Jadi kalau guru perempuan harus keibuan seperti ini gitu kan. Anak bisa lihat langsung. Apalagi guru itu sering diakronimkan sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Apabila ada keduanya di sekolah ya pasti itu akan sangat saling melengkapi gitu kalau menurut saya. Oke. Oke. Ini TK singkatan dari Taman Kanak-kanak. Kenapa guru-guru di TK menyebut siswa yang diajar, kenapa tidak anak-anak katanya nih? Iya. Pertanyaannya Pak Romi kembali. Iya. Sebenarnya untuk taman kanak-kanak ya, TK itu memang taman kanak-kanak. Kenapa disebutnya siswa gitu ya? Mungkin karena selama ini kan sering yang namanya siswa itu adalah anak-anak yang belajar di sekolah gitu. Jadi sering diidentikan hampir sama dengan yang di SD, SMP, SMA gitu ya, siswa-siswa ataupun juga murid-murid gitu. Kalau sebutan anak-anak sendiri bagi saya pribadi, kalau di sekolah kami memang lebih sering menyebutnya anak-anak karena kami merasakan ada perasaan yang lebih apa ya istilahnya, attachment-nya itu lebih dapat gitu ya. Kelekatannya dengan anak-anak itu lebih dapat gitu. Apalagi kalau di TK itu kami itu benar-benar seperti menghadapi anak kami di rumah gitu. Begitu pula dengan anak-anak kami, mereka juga tidak ada sungkannya, maksudnya tidak ada canggungnya dengan kami gitu. Mereka juga bisa terbuka menyampaikan keluh kesahnya, kadang dimarahi di rumah juga sampai di sekolah akan menyampaikan sama guru-gurunya, sama missnya bahwa aduh hari ini kakak kesel sekali, kenapa? Tadi kakak mau nonton dulu kata mama disuruh mandi gitu. Jadi kami merasa bahwa ketika anak-anak di sekolah itu kami sebut dengan anak-anak ya, perasaan kami, keibuan kami itu keluar gitu ya. Seperti itu sih. Berarti lebih ada
apa ya bisa Ikatan dikatakan ya, ikatan ya, batin ya jadi, gitu ya. jadi lebih dapat gitu ya. Ya, oke ya. Dan satu lagi pertanyaannya, bagaimana pandangan Miss Pudi tentang lulusan TK di wisuda, kayaknya wisuda sarjana begitu. Oke. Ini menarik pertanyaannya ya, karena kemarin ini juga menjadi polemik ya, menjadi perbincangan yang hangat ketika proses wisuda itu dilaksanakan di Taman Kanak-kanak. Kalau menurut saya secara pribadi, mungkin secara outfit kalau memang hanya menggunakan outfit sih itu tidak masalah ya, tetapi mungkin tidak perlu dibarengi dengan adanya pemindahan tali itu ya, yang meresmikan bahwa si anak itu sudah diwisuda layaknya di layaknya di perguruan tinggi gitu. Nah, selama itu masih ada kesepakatan antara orang tua, kemudian juga dengan pihak sekolah, dan yang paling penting adalah tidak membebani pihak orang tua gitu ya. Itu menurut saya sih masih sah-sah saja dilakukan. Mungkin bisa dikomunikasikan lagi, dan mungkin kita juga harus tahu juga proses-proses yang tidak boleh kita lewati gitu ya, yang tidak boleh kita langkahi, seperti yang tadi saya sampaikan ada proses pemindahan itu ya. Karena menurut saya itu sih kalau di momen wisuda itu adalah hal yang paling sakral gitu. Jujur saja kami di Pelita Kasih juga melaksanakan itu. Ketika wisuda kami punya seragam untuk anak-anak, hanya saja memang pada saat proses wisuda itu ketika anak naik ke atas panggung kami hanya mengalungkan medali. Mereka memang lengkap pakaiannya seperti pakaian wisuda gitu, ada toganya juga. Hanya saja kembali lagi itu adalah sebuah outfit ya. Dan orang tua juga mereka menyambut excited dengan kegiatan seperti itu, dan mereka juga pastinya kan ingin ini momen anak saya di TK dan ini tidak akan terulang lagi rasanya seperti itu. Jadi sebelum sebelum melaksanakan itu tentu kami sudah ada diskusi, sudah ada kesepakatan dengan orang tua terkait dengan nanti pelaksanaannya seperti apa, dan selama tidak ada yang keberatan gitu ya untuk dilaksanakan mungkin tidak masalah. Selama ini yang menjadi masalah itu kan yang menjadi masalah itu adalah ketika orang tua ada yang merasa keberatan tetapi itu tetap dilaksanakan. Kemudian mungkin di dalamnya ada pemungutan biaya dan lain sebagainya. Mungkin itu sih yang selama ini banyak menjadi pro dan kontra akhirnya di lapangan gitu ya. Tapi ya bisa dikatakan itu hal yang masih bisa dipakai begitu. Tidak ada istilah diwajibkan atau tidak wajib begitu. Iya, betul Miss. sekali. Tidak. Tergantung ini mungkin ya. Tergantung satuan masing-masing ya. Satuan masing-masing, oke, kebijakannya ya. Iya, betul. Seperti apa begitu. Betul. Tapi memang di Buleleng sendiri tidak semua ya seperti itu ya, Miss ya. Rasanya tidak semua ya. Tidak semua di Buleleng yang melakukan hal-hal seperti itu, melakukan prosesi seperti itu gitu ya. Tapi ada beberapa satuan yang saya lihat teman-teman di lapangan yang memang anaknya menggunakan outfit seperti itu. Tetapi kita tidak melakukan prosesinya layaknya wisuda gitu ya. Kita memang panggil anaknya ke atas panggung, ada penyerahan STTB-nya kepada anak-anak, kemudian juga ada pengalungan medali sih kalau di kami di TK Pelita Kasih ya. Oke, ya kita juga menantikan atensi pendengar lain ya, Miss ya, di 24644. Tentu saja dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken pendengar seputar topiknya program praktik baik pada pendidikan anak usia dini. Mohon izin Miss Pudi, sambil menantikan atensi pendengar, kita jeda sejenak. Baik, terima kasih. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Hari Guru, hari yang sangat penting untuk menghargai peran dan kontribusi guru dalam membentuk dan kasih pengaruh ke generasi muda. Diperingatinya Hari Guru Nasional adalah saat yang tepat untuk merayakan dedikasi, kesabaran, dan komitmen para guru dalam membimbing dan mendidik kita. Gak sampai di situ, momen ini juga untuk refleksi dan apresiasi atas upaya-upaya guru dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pendidikan. Yuk, luangin waktu kamu untuk ngucapin terima kasih ke guru-guru yang udah kasih pengaruh positif, sekaligus sebagai penghargaan khusus yang nunjukin apresiasi kamu ke mereka. Terima kasih guruku, pelita dalam kegelapan pendidikan. RRI Digital
Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lokasinya sesuai titik ya, Kak? Iya mbak, buruan ya, udah telat nih. Silahkan pakai helmnya dulu, Kak. Nggak usah deh mbak, deket juga kan. Lagian jalur itu nggak pernah ada polisi. Menggunakan helm SNI saat berkendara bukan untuk menghindari polisi, tapi untuk menjaga keselamatan diri. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya RI juga, wah mantep sih ini. pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Praktik baik pada pendidikan anak usia dini. Mohon izin Miss Budi, kita nampaknya sudah berdering begitu ya di 2464. Jadi kita sapa penelpon. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mbak Ayu kah? Iya, benar sekali Mas Ramadan yang ada di Sorong. Oh iya, dan selamat pagi juga Om Swastiastu untuk Mbak Ayu dan Mbak narasumber. Om Swastiastu. Pudi ya? Iya, panggilannya Miss Pudi. Oh, Miss Pudi ya. Oke. Selamat beraktivitas, salam sehat dan salam pendidikannya, PAUD ya. Ini tentang pendidikan PAUD ya, Mbak Ayu ya. Iya, pendidikan anak usia dini, betul. Anak usia dini. Ya, jadi saya mau tanya gini, kadang saya lihat ortu itu, orang tua ataupun ya siapapun yang mau bimbing anak-anak kecil itu biasa ngambil jalan pintas. Artinya gini, kalau anak itu nangis, rewel atau apa, ngambil itu atau apa itu jalan pintasnya dia berikan HP. Dia berikan HP, anak bermain HP sambil berjam-jam. Kalau lama bermain kan pengaruh kepada kesehatan mata juga dan juga mental. Jadi kalau dibiasakan gitu berarti dia tidak mendidik wibawa anak sendiri. Anak itu kan harus dididik wibawa juga sejak dia kecil sesuai perkembangan usianya gitu. Jadi ini bagaimana? Sedangkan HP itu kan apalagi kalau tidak di save untuk tidak di peta-petakan, di mapping begitu bahwa ini kan Anda bisa saja buka sembarang-sembarang lah yang tidak pantas, konten yang tidak patutnya dilihat gitu kan. Jadi gimana mendidiknya supaya dia tidak menjadi anak yang ya, kalau tidak diawasi cepat nanti atau salah didik nanti perkembangan anaknya itu tidak, apalagi kalau dia sudah besar mau diluruskan susah. Kemudian yang kedua, makna daripada ini Bu, memindahkan tali sarjana ya, topi sarjana dari kiri ke kanan atau kanan itu apakah maknanya menandakan otak kiri dan otak kanan? Terus apakah sudah dijelaskan kepada anak-anak usia dini tersebut maknanya apa agar mereka mengerti? Terus kemudian apa ya itu aja tentang
sudah anak-anak usia PAUD itu tentang makna tali itu kan, tentu ya itu saya berharap semoga waktu mendidik anak itu tidak salah dan sesuai dengan perkembangan usianya, ya begitu. Memberikan HP yang segampang ya bebas gitu itu. Mohon pencerahan. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Ramadan yang ada di Sorong atas sharingnya ya mengenai ini kembali lagi tugas orang tua ini sejauh mana. Menurut Mas Ramadan jangan sampai dikit-dikit anaknya dikasih gadget begitu ya, dikasih handphone yang bisa dikatakan si orang tua memang melepas begitu aja si anak dengan pemberian handphone biar gampang, semuanya serba gampang mungkin ya menurut Mas Ramadan. Dan makna pemindahan tali topi ketika kelulusan bagi anak PAUD ya, itu apakah sudah mengerti tentang makna tali tersebut begitu. Oke. Sembari menantikan atensi pendengar lain ya, Miss Budi ya, dijawab ya Miss ya. Baik, terima kasih ya Mas Ramadan, ini dari Sorong ya tadi ya. Wah, teman saya juga ada di sana nih Mas, di TK Al-Furqon ya kalau tidak salah namanya. Tapi mohon maaf Miss ya, ini sepertinya sudah berdering sebelum ditanggapi kembali. Oke, baik. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa? Yang Bu Made di Sambangan itu. Ibu Made di Sambangan, silakan. Sedikit aja. Sudah kalau misalnya tadi melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak Romi dan yang lainnya itu, yang lanjutkan sedikit, kan tambahkan sedikit pertanyaannya. Itu udah kalau anak-anak TK udah pakai baju seperti itu, seperti mahasiswa, apakah tidak rancu antara mahasiswa dan TK? Apakah itu memang boleh? Terus yang kedua, yang pakai atribut seperti wisuda itu kan yang sudah tamat kuliah. Kalau ini TK kan belum selesai dia. Ya itu saja, apakah boleh? Memang udah diperbolehkan. Memang sih ini hanya apa ya istilahnya ya. Jadi ya itu aja pertanyaan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Made yang ada di Sambangan atas atensinya begitu ya. Dan berdering kembali Miss Budi, kita sapa dulu ya nanti sekalian ditanggapi. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu dengan Pak Sutaye di Tejakulang. Silakan Bapak. Aku sering sedikit saja ini ya. Saya sangat salut kepada TK ya, sebab kepercayaan orang tua itu pada TK itu lebih besar. Maaf kalau penilaian saya daripada kalau dia menyekolahkan anaknya sudah mulai ke SD atau ke tingkat yang lebih tinggi ya. Mengapa demikian? Karena memang betul-betul melihat sudah itu ada perubahan yang signifikan gitu ya. Nah ini saya salut sekali. Mudah-mudahan lah jadi hal ini terus dikembangkan itu sampai-sampai anak-anak itu ya muncul itu kreativitas itu yang juga motoriknya, fantasinya sudah berkembang dengan baik. Nah ini adalah suatu bukti bahwa TK ini sangat penting tuh bagi pendidikan dasar itu. Nah kalau sudah masuk ke SD ini sulit itu anak-anak untuk diatur, untuk ditanamkan itu karakter, disiplin ya. Kalau di TK itu ya sepertinya jadi guru itu akan mudah mungkin karena ada interaksi yang membatin itu antara guru dengan jadi anak itu sendiri itu sehingga terjadi suatu hal yang sampai betul-betul merasakan tuh lebih dia percaya, lebih dia mencintai guru TK-nya daripada ibu kandungnya itu. Sampai kalau ibu kandungnya di rumah, kalau anaknya membandel, nanti kalau terus kamu begini, nanti saya akan laporkan ini kepada ibu gurumu, itu sampai dia berubah ini. Nah, hal-hal seperti itulah ini yang perlu jadi ditingkatkan terus. Dan yang berharap, maaf ini ya, guru-guru di tingkat SD ini, maaf ini ya, maaf bukan berarti saya bagaimana, itu karena demi kepentingan pendidikan kita. Nah, tingkatkanlah mungkin. Nah sepertinya mungkin di TK karena dia rungu ya, guru yang profesional, guru yang rungu, ada interaksi yang intens antara guru dengan anak, itu kuncinya. Sekarang maaf ini ya sepertinya ilmu guru yang sering kita sebut dengan pedagogik, didaktik, metodik itu sudah semakin berkurang, hilang itu. Padahal itu kunci untuk bagaimana terutama di SD itu bisa menanamkan itu karakter anak-anak, itu disiplin itu sudah mulai berkurang, hampir hilang itu ya. Nah sehingga akhirnya maaf ini banyak itu orang tua mengeluh itu anaknya sulit diatur setelah dia masuk di SD dan setingkat ya
Yang lebih tinggi sekian, makasih. Mohon maaf apa yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, Om Sandrati, Om Rahayu. Iya, terima kasih Pak Sutayo di Tejakula. Atau mungkin ada penelpon berikutnya, pendengar lain yang ingin beratensi kembali di 24644 sebelum diapresiasi ataupun ditanggapi oleh narasumber begitu ya. Tapi sepertinya masih kosong, Miss Pudi, silakan langsung ditanggapi. Oke, baik. Ya. Wah, banyak ya. Ini artinya pendengar kita banyak ya pagi ini ya, Mbak Ayu ya. Iya. Baik. Terkait dengan pertanyaan yang pertama ya dari Pak Ramadan di Sorong gitu ya, anak yang bermain HP gitu untuk orang tua mungkin supaya tidak repot gitu ya, jadi anaknya nangis kasih handphone diam gitu. Menurut saya sih untuk hal seperti ini sangat tidak disarankan gitu ya, karena biar bagaimanapun juga pembiasaan yang diterapkan oleh orang tua di sekolah itu juga akan turut serta membangun kepribadian anak itu sendiri gitu ya, akan ikut membentuk kepribadian anak. Oleh karena itu, memang kegiatan yang namanya pendidikan itu juga tidak terlepas dari adanya pendidikan dalam keluarga. Apalagi keluarga itu adalah pendidikan paling pertama ya, pendidikan keluarga itu yang diterima oleh anak-anak. Dari baru lahir itu kan pendampingan pertama yang didapatkan oleh anak kan dari keluarganya. Sehingga hal-hal seperti ini seharusnya juga disadari oleh orang tua. Nah, atas dasar hal itu, makanya setiap yang namanya kita menstimulasi anak gitu ya, terutama untuk di kami di TK Pelita Kasih, segala sesuatu dalam proses stimulasi anak itu kami selalu melibatkan yang namanya orang tua. Jadi ketika orang tua menyekolahkan anaknya di tempat kami, yang sekolah di tempat kami itu tidak hanya anaknya, tetapi orang tuanya juga. Kami membuat program di sekolah kami yang namanya parenting session ya. Jadi setiap 1 bulan sekali itu kami ada kegiatan parenting session yang kami laksanakan di sekolah. Kami akan menghadirkan narasumber sesuai dengan kesepakatan dengan orang tua. Misalnya untuk bulan ini mereka mau membahas topiknya tentang apa. Kami akan carikan narasumber dari mitra-mitra kami untuk kami hadirkan ke sekolah. Jadi di sekolah orang tua akan belajar bersama gitu, terkait dengan topik yang memang sudah disepakati sebelumnya. Di sana juga nanti mereka bisa berkonsultasi dengan narasumber yang kami sediakan. Bagaimana sih kalau anak saya di rumah tidak mau diam, apa yang harus saya lakukan gitu. Biasanya tidak jarang orang tua memang pada saat kegiatan parenting session itu banyak yang menyampaikan keluh kesahnya. Ada juga yang biasanya japri dengan saya gitu ya, karena kita juga biasanya di sekolah selalu membuka pintu istilahnya untuk orang tua siapa saja yang mau berkonsultasi, mau berbagi cerita tentang anak-anaknya di rumah. Biasanya ini juga menjadi fokus perhatian kami. Jadi biar ada keselarasan antara apa yang telah kami lakukan di sekolah dengan apa yang dilakukan oleh anak di rumah. Dan ini juga kami tidak lepas begitu saja, tetapi kami tetap pantau. Pantau dalam artian kami memiliki yang namanya communication book antara sekolah dengan rumah. Jadi nanti hal-hal baik apa yang telah kami terapkan di sekolah, kami bagikan ke orang tua bahwa di sekolah anak sudah belajar ini. Harapannya dapat di satu pihak saja, yaitu pihak sekolah. Tetapi di rumah, di mana notabene-nya waktu anak lebih banyak dihabiskan dengan keluarga, harusnya juga dapat menjadi tempat yang nyaman, yang aman bagi mereka, yang juga dapat memberikan support tentunya, dukungan bagi mereka untuk mengembangkan kreativitasnya. Karena tak jarang juga kita temui di lapangan bahwa ketika ada anak aktif itu justru langsung dilabeli bahwa anak ini nakal gitu. Padahal sebenarnya ini adalah anak yang kreatif gitu ya. Segala sesuatu yang dilihat mereka ingin tanya, mereka ingin tahu cara buatnya seperti apa. Itu adalah sudah menunjukkan bahwa anak itu ini anaknya kreatif loh, ini anak yang cerdas, ini anak yang berpikir kritis, bernalar kritis gitu. Makanya harusnya orang tua dapat memberikan dukungan untuk bisa mengembangkan itu supaya tumbuh menjadi kekuatan bagi si anak itu nantinya. Itu sih kalau menurut saya ya. Kemudian kalau yang kedua terkait dengan memindahkan tali toga. Karena kebetulan kalau kami di sekolah tidak melaksanakan pemindahan tali toga itu, secara otomatis kami juga tidak menyampaikan kepada anak ya bahwa kenapa sih mereka memakai outfit itu. Paling kami jelaskan bahwa anak-anak kita akan ada kenaikan kelas untuk anak-anak yang TKB, ini baju seragamnya. Kemudian nanti digunakan saat kita akan di hari H ya, pada saat kita perpisahan, karena kan biasanya itu adalah dirangkaikan dengan kegiatan perpisahan, ada pentas seni juga di situ. Nanti anak-anaknya ketika akan menerima medali yang menyatakan bahwa anak itu sudah siap untuk ke SD,
anak-anak menggunakan pakaian ini. Kadang ada yang bertanya juga, kenapa pakaian ini? Ya, itu artinya menandakan bahwa anak-anak sebentar lagi anak-anak akan masuk ke jenjang SD. Artinya anak-anak harus lebih hebat lagi, harus lebih baik lagi, lebih dengar-dengaran. Jadi nanti harapannya ketika anak-anak menggunakan pakaian ini pada saat wisuda, anak-anak tahu bahwa kalian itu adalah anak-anak yang hebat loh. Kalian sudah mampu melewati kegiatan bermain dan belajar bersama teman-teman di TK, dan kalian adalah anak-anak hebat nantinya yang sudah siap untuk masuk ke jenjang SD. Kami hanya menjelaskan sejauh itu. Kalau kemudian kami menjelaskan bahwa toga ini identik dengan perubahan tanggung jawab, artinya anak-anak sekarang sudah menjadi anak-anak yang harusnya sudah bisa diandalkan dan lain sebagainya, itu rasanya bahasanya terlalu ketinggian untuk anak-anak kalau kami memaparkan itu gitu ya. Mungkin itu ya kalau dari Pak Ramadan tadi ya yang disorong. Kemudian terkait dengan Bu Made di Sambangan, terima kasih untuk untuk sharingnya. Tadi beliau menyampaikan apakah nantinya tidak akan rancu gitu ya antara di TK dengan anak-anak mahasiswa gitu ya. Tidak dong Bu, kan mereka dari porsi tubuh sudah berbeda gitu ya. Kemudian mungkin satu hal yang ingin saya perlu kita harus jadikan dasar bersama bahwa di tahun 2023 gitu ya, Kementerian itu sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan tentang kegiatan wisuda pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan jenjang pengetahuan pendidikan dasar dan menengah gitu ya, bahwa di dalam surat edaran itu yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal gitu ya, Mendikbud, menyampaikan bahwa di situ sebenarnya tidak ada larangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan wisuda baik di jenjang pendidikan dasar ataupun menengah termasuk di TK gitu ya. Tetapi di sana lebih ditekankan bahwa harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak gitu ya, antara sekolah dan orang tua, dan harus dipastikan juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu tidak membebani orang tua dan harus melibatkan komite tentunya. Sehingga kalau dari sini kita pahami bersama ya, dari peraturan atau dari edaran ini, bahwa sebenarnya itu tidak dilarang selama itu menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak gitu ya, dalam hal ini antara pihak sekolah dan orang tua gitu. Oke, iya, yang artinya baju wisuda itu kan memang selama ini yang kita sering temui begitu ya, yang lebih familiar itu digunakan oleh mahasiswa setelah selesai kuliah. Kalau TK belum selesai sekolah. Ini penyampaiannya Ibu Made yang nyambung ke WA Pro 1 ya. Yang disampaikan Pak Sutaye silakan ditanggapi. Iya. Terima kasih Pak Sutaye dari Tejakula ya, apresiasinya kepada kami guru-guru TK. Tapi saya yakin setelah ini dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka ya, apalagi sekarang ini banyak juga sekolah-sekolah di luar pelaksana program sekolah penggerak yang juga sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, di mana di dalam pelaksanaannya memang segala sesuatunya, kegiatannya itu harus selalu didasarkan pada peserta didik kita. Jadi kalau Mas Menteri kita bilang bahwa tujuan kita menjadi guru apa, ada 3, yaitu murid, murid, dan murid. Jadi saya yakin ketika teman-teman di lapangan dapat memaknai itu, maka pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak itu juga pasti akan tercipta gitu. Kemudian tadi yang beliau sampaikan juga bahwa untuk kegiatan pembelajaran itu sendiri juga merupakan sebuah pondasi ya bagi anak-anak untuk nantinya mereka ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi apa nantinya gitu ya. Tentunya itu juga harus didasarkan pada minatnya mereka, sehingga dalam prosesnya mereka tidak akan merasa terbebani. Ibaratnya di TK itu kan namanya taman kanak-kanak ya, bermain gitu, tetapi melalui bermain mereka belajar sebenarnya. Segala sesuatunya dilakukan secara lebih kontekstual gitu, sehingga mereka tidak akan merasa bahwa ini tuh belajar gitu, karena selama ini kan di lapangan paradigmanya yang namanya belajar itu menakutkan gitu ya, karena biasanya kan memang dilakukan sesuai dengan masih kaku gitu, masih ada batasan-batasan antara guru dan siswa, dan kebanyakan juga selalu berpusatnya kepada gurunya tanpa mempertimbangkan
anak ini suka atau tidak, anak ini nyaman atau tidak ketika mengikuti kegiatan. Ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama supaya apa yang kita lakukan, sekolah itu memang benar-benar menjadi tempat yang paling nyaman dan aman bagi anak-anak dan tentunya menyenangkan gitu. Oke, ya itu sudah semua terjawab ya Miss Pudi ya. Ini sebagai penutup karena keterbatasan waktu begitu ya. Sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan oleh Miss Pudi terkait topiknya program praktik baik pada pendidikan anak usia dini begitu? Iya. Pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang hebat gitu ya. Apalagi kita sebagai pendidik di sekolah. Kalau kami di sekolah itu selalu meyakini ada sebuah quote yang selalu saya pegang teguh bahwa apabila kita tidak mampu melakukan hal-hal hebat, mari kita lakukan hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Salah satunya adalah dengan mengabdikan diri kita kepada peserta didik kita. Mereka itu adalah generasi penerus kita gitu ya, yang beberapa tahun lagi gitu ya ke depan mereka lah yang akan menduduki posisi kita saat ini. Tentunya kita tidak ingin kita digantikan oleh mereka lalu terjadi kemunduran. Kita kan pasti menginginkan bahwa ke depan itu segala sesuatunya pasti menjadi lebih baik, menjadi lebih bagus lagi dari sekarang gitu kan, yang namanya apalagi ada perubahan-perubahan. Nah, melalui hal-hal kecil yang kita biasakan kepada anak-anak di sekolah, kita berikan kepada anak-anak kita gitu ya, itu adalah hal-hal yang akan menjadi bekal, menjadi kenangan juga bagi mereka bahwa oh iya dulu saya diajarin ini loh oleh guru saya di sekolah gitu. Kemudian hal-hal baik yang mereka lihat, yang kita lakukan, yang mereka amati gitu, itu juga akan menjadi pedoman bagi mereka. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu guru, kita menjadi guru yang sesungguhnya ya, yang patut digugu dan ditiru. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, luar biasa penyampaian hari ini ya Miss Pudi ya, sudah sharing juga bersama pendengar, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang disampaikan oleh narasumber. Dan yang pastinya terima kasih untuk pendengar yang sudah beratensi, Pak Romi, Mas Ramadan, Ibu Madi dan juga Pak Sutaye seputar topiknya program praktik baik pada pendidikan anak usia dini. Selamat beraktivitas kembali kepada Ibu Niluh Pudiarsini selaku Kepala TK Pelita Kasih dan salam sehat selalu. Pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikenken untuk edisi Kamis 7 Desember 2023. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi